Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering terjadi ya pada pengolahan data di Smart PLS. Dan ini juga yang beberapa kali ditanyakan oleh em, apa penonton ya yang menonton video di channel YouTube gitu, di channel YouTube data kita gitu ya. Nah, mereka ada yang bertanya mengenai problem singular matrix. Nah, jadi problem singular matrix ini itu bisa saja terjadi ya pada saat kita mengolah data di Smart PLS. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi problem singular matrix? Nah, untuk tahu jawabannya, teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai selesai karena di video ini kita akan mencoba mengatasi problem singular matrix. Oke, jadi saya memiliki model seperti ini ya. Ada tiga variabel. Nah, lalu modelnya seperti ini. Ada variabel eksogennya, endogennya, dan variabel mediasi ya. Nah, sekarang kita mau coba mengkalkulasi, ya, menguji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu ya. Jadi kita pakai calculate, pilih PLSM algorithm. Nah, teman-teman, ternyata tidak bisa dilanjut karena ada problem singular matrix. Nih, jadi kalkulasinya nggak bisa dilakukan gitu. Kalkulasinya tidak bisa dilakukan lagi karena ada problem singular matrix. Nah, coba kita ke bootstrapping. Ternyata sama, teman-teman. Ada problem singular matrix. Sehingga data kita ini tidak bisa dikalkulasi oleh Smart PLS. Lalu, apa penyebab terjadinya problem singular matrix? Nah, coba kita kembali ke kalkulasi PLS algorithm. Kita start calculation, ternyata masih sama kan, problem singular matrix. Nah, di bawah ini ada info nih. Jadi Smart PLS itu dia kasih info tuh, apa penyebab problem singular matrix. Nah, dia kasih info. Nah, ini infonya. Nah, di sini dia bilang exemplary reasons. Jadi ada beberapa alasan gitu ya. Pertama, variabel memiliki variance yang nol. Variance-nya zero tuh nol. Nah, ini bisa terjadi. Misalnya, mungkin saja ada indikator atau item kita itu yang skornya sama semua itu. Setiap responden itu dia jawabnya skornya sama gitu. Misalnya ada 10 responden jawab item A itu 5 semua. Nah, itu terjadi ini variance of zero ini. Jadi variance-nya nol gitu. Karena skornya sama semua gitu. Tidak ada tidak ada variasi skornya gitu. Karena skornya sama semua itu di item itu. Maka dia variance-nya zero gitu, nol. Terus yang kedua itu extreme collinearity. Nah, extreme collinearity ini terkait dengan korelasi antara satu indikator atau satu item dengan item yang lainnya gitu. Nah, itu korelasinya ekstrim tuh. Korelasinya mungkin saja korelasinya satu. Nah, kalau korelasinya satu itu kan ekstrim ya. Karena jarang sekali atau mungkin hampir tidak pernah terjadi korelasinya satu gitu. Jadi kalau korelasinya satu ya antar item itu berarti mungkin antar item itu skor-skornya sama semua gitu. Misalnya gini, misalnya ada 10 responden gitu. Nah, ada item A sama item B. Nah, responden satu menjawab item A itu skornya 3. Item B juga skornya 3. Responden B, responden 2 dia jawab item A itu skornya 2. Di B juga skornya 2. Sama itu kan, sama semua gitu. Nah, karena sama itulah terjadi extreme collinearity. Collinearity-nya jadi satu gitu nilainya. Ekstrim sekali kan kalau satu, karena jarang sekali terjadi collinearity itu satu gitu. Nah, kalau satu berarti ekstrim gitu. Lalu yang berikutnya itu sampelnya itu terlalu kecil.
Sampel itu terlalu kecil. Apalagi misalnya sampel itu ternyata, ya, jumlah sampel itu ternyata lebih lebih kecil daripada jumlah item. Nah, itu persoalan yang luar biasa. Jadi pastikan kita membuat sampel itu tuh, sampel itu dia harus lebih banyak daripada item gitu. Jangan sampel itu lebih sedikit daripada jumlah sampel itu lebih sedikit daripada jumlah item. Itu aneh itu. Jadi buatlah sampel itu sebanyak mungkin. Ya, bila perlu sampel itu mesti lebih banyak daripada jumlah itemnya. Jangan jumlah item itu yang lebih banyak dari jumlah sampel. Itu aneh itu, aneh, aneh bin ajaib. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi ada tiga penyebab ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih ya. Nah, kenapa? Apakah dari ketiga ini nah, ada ada yang terjadi pada data kita gitu ya? Apakah pada data yang kita miliki ini variasinya ada yang zero gitu ya? Nah, ada item yang mungkin skornya sama semua gitu. Atau ada extreme collinearity-nya. Atau mungkin sampelnya terlalu kecil. Nah, kalau sampelnya terlalu kecil ini nggak mungkin ya, karena data kita ini sampelnya ada 90 gitu ya. Sedangkan eh, itemnya ini kan lebih sedikit dari sampel juga gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi kemungkinan antara satu dan dua ini. Antara satu dan dua kemungkinan ya. Nah, biasa biasa yang biasanya itu yang paling sering terjadi itu adalah ini, yang nomor dua. Kalau yang nomor satu itu mungkin jarang ya. Nah, nomor dua ini yang sering terjadi, extreme collinearity. Jadi antar item itu collinearity-nya satu gitu. Korelasinya satu gitu. Nah, itu kira-kira ya. Nah, untuk mencari tahu itu ya penyebabnya itu, kita bisa kembali ke data gitu ya. Nah, ini saya saja. Kita kembali ke data. Nah, data yang saya pakai itu yang ini, data data yang ini, data asli underscore satu. Nah, kita cari yang correlation. Nah, ini kita apa? Klik di correlation. Nah, terus nanti ini saya copy saja ke Excel. Kita mau lihat. Copy ke Excel. Nah, ini kita copy ke Excel, kita lihat. Nah, ini copy ke Excel pasti. Nah, ini teman-teman, ini tuh adalah tabel korelasi antar item gitu. Tabel korelasi antar item. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada satu item itu yang aneh gitu ya. Ada satu item yang aneh, yaitu item FK5. Itu dia nol semua itu skornya. Berarti kan korelasi dia dengan item yang lain juga nol. Gitu kan. Nah, ini item ini aneh nih. Nah, item ini kemungkinan item ini adalah item yang variansinya zero atau variansinya nol. Gitu ya. Nah, kita coba lihat pada data ya. Di sini saya punya data FK5. Kita perhatikan yang FK5. Nah, ini FK5 nih. Bener kan? FK5 itu skornya 5 semua itu. Jadi respondennya jawabnya mungkin sangat setuju semua itu. Makanya diberi skor 5, 5 semua gitu. Nah, ini jadi FK5 ini yang aneh ini datanya. Datanya itu variasinya nol. Jadi kita coba hapus. Kita kembali lagi ke model tadi ya. Kita coba hapus nih FK5. Ini ya masih data asli ya, asli underscore satu ya. Kita hapus yang FK5. Kita kalkulate lagi. Ternyata masih itu ya. Berarti masih ada problem singular matrix. Nah, kita kembali ke tabel korelasi tadi. Nah, ini kan kita hapus ya. FK5. Delete. Nah, berarti sekarang problem yang terjadi itu adalah problem yang nomor dua tadi, yaitu collinearity-nya ekstrim. Collinearity-nya, korelasi antar item itu satu gitu ya. Korelasinya satu. Nah, sekarang kita perhatikan item mana dengan mana yang korelasinya satu gitu ya. Nah, ini gender ini kita hapus saja dulu, gender. Delete. Ini juga nih delete. FK5 ini juga kita delete ya. Kita lihat nih, misalnya FK1 dengan FK1 ini memang apa korelasinya satu itu wajar ya. Karena kan FK1 dengan FK1. Maksud maksud kita itu adalah antar item itu dengan item yang lain ya. Misalnya antara FK1 dengan FK2. Nah, ini kan korelasinya 0,7 ya. Berarti bukan ini, bukan ini persoalannya. Kita coba perhatikan gitu ya. Kita coba perhatikan, kita lihat FA2 dengan FA2 ya. Ini juga tidak ya. Ini karena
tidak satu gitu ya. Kita perhatikan lagi, kita lihat FA3, FA6 tidak, Y1 tidak, Y2 tidak, Y3 tidak, Y4 juga tidak. Coba Y5. Nah, ini Y5 ini kalau kita perhatikan itu ada ini satu nih di bawah nih. Ini semestinya tidak satu nih. Harusnya ada nilainya 0, berapa gitu ya. Tapi dia satu. Berarti ini yang extreme collinearity itu yang ini. Ini antara Y5 dengan Y6. Nah, Y5 dengan Y6 itu ternyata korelasinya satu itu. Berarti kan ekstrim ini. Ekstrim. Berarti antara Y5 dengan Y6 itu skornya sama semua. Skornya sama semua. Nah, kita coba perhatikan, kita lihat. Y5 dengan Y6. Ini kan Y5 dengan Y6. Nah, kalau kita lihat benar nih. 2 2, 5 5, 5 5, 3 3, 4 4. Sama semua itu. 4 4. Sama semua tuh. Nggak ada yang beda tuh. Sama semua. Nah, itu. Jadi, ini bisa terjadi. Nah, teman-teman, eh, kalau data kita itu benar-benar data real ya. Data kita itu benar-benar data yang real gitu. Real. Yang hasil dari kita sebar lalu diisi oleh responden. Hal-hal seperti ini tuh jarang terjadi nih. Yang begini. Data-data yang seperti ini tuh ya, singular metric itu, kadang bisa terjadi kalau data itu kita manipulasi gitu. Kalau data itu kita manipulasi, nah biasanya kalau orang memanipulasi data, itu datanya kan dibuat sama semua gitu. Nah, karena dibuat sama semua itu, maka bisa terjadi problem singular matrix tadi gitu. Tapi kalau kita menggunakan data kita yang real, itu kemungkinan untuk singular matrix problem itu sedikit atau bahkan tidak akan terjadi. Tetapi kalau data kita manipulasi, nah, maka problem singular matrix itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena data yang kita manipulasi itu biasanya itu skornya itu dibuat sama gitu. Dibuat sama semua gitu. Makanya terjadilah problem singular matrix. Maka di sini saya sarankan jangan sampai memanipulasi data ya. Karena memanipulasi data itu banyak ini ya, banyak resikonya gitu ya. Selain misalnya karena apa? Mencederai kejujuran akademik, lalu memanipulasi data responden, ya bisa juga terjadi itu problem singular matrix karena pada saat kita memanipulasi itu seringkali terjadi kita apa ya kita mengedit data itu membuat data itu skornya sama semua antar item. Nah itu makanya itu bisa terjadi singular matrix tadi gitu. Jadi ini tadi ya Y5 dengan Y6 itu eh, korelasinya satu, jadi ekstrim gitu ya. Maka kita coba hapus antara Y5 dengan Y6 ini kita hapus gitu ya. Misalnya kita hapus saja yang Y6. Nah, kita hapus saja yang Y6. Nah, sekarang kita kalkulasi lagi. Nah, sekarang sudah tidak terjadi lagi problem singular matrix ya. Berarti sudah tidak ada lagi data yang variansnya nol, lalu sudah tidak ada lagi yang antar itemnya itu korelasinya satu ekstrim dan tidak apa ya. Dan yang ketiga itu sudah tidak mungkin terjadi karena sampel kita itu lebih banyak daripada jumlah item. Jadi nggak mungkin terjadi. Jadi data ini sudah tidak ada lagi varians yang nol, lalu korelasi antar item itu yang ekstrim nilainya satu sudah tidak ada. Makanya sekarang sudah bisa kita kalkulasi gitu ya. Nih sudah bisa kita kalkulasi. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.